Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ogebro88. Pembahasan kita kali ini masih sama, yaitu tentang operasi hitung campuran. Namun pada pembahasan kali ini saya hanya akan fokus pada bilangan pecahan. Masih di materi kelas 6 SD. Nah, kita ingat kembali urutan pengerjaan pada operasi hitung bilangan campuran, yaitu yang pertama kali yang berada dalam urutan pertama yang harus kita perhatikan yaitu ada tidak tanda kurungnya. Artinya yang berada dalam tanda kurung harus kita dahulukan. Yang kedua, ada enggak bilangan akar atau bilangan pangkat. Yang ketiga yaitu perkalian atau pembagian, dan yang keempat adalah penjumlahan atau pengurangan. Nah, jika pada video sebelumnya saya bahas tentang operasi hitung campuran khusus pada bilangan bulat, maka hari ini kita pada bilangan pecahan. Bedanya di mana? Nanti ada beberapa perbedaan sedikit, tetapi untuk aturannya masih sama. Nah, karena kita membahas tentang bilangan pecahan, maka nanti pasti ada bilangan desimal. Oleh karena itu, untuk menjawab beberapa pertanyaan, kuncinya adalah terletak pada bagian mana yang kamu kuasai. Jika kamu menguasai bilangan pecahan, maka rubah semuanya menjadi pecahan. Jika kamu benar-benar sangat menguasai bilangan desimal, maka soal-soal itu bisa kita rubah menjadi desimal. Kita contohkan. Nah, pada operasi hitung campuran khusus pada bilangan pecahan, nanti kita bisa menemukan itu bilangan pecahan, desimal, atau bahkan persen. Nah, untuk mengatasi hal ini, kita harus benar-benar tahu kemampuan kita sendiri. Kita lebih mudah itu menghitung menggunakan bilangan desimal atau menghitung menggunakan bilangan pecahan. Nah, pada contoh ini saya akan membahasnya menggunakan cara mana yang menurut saya itu paling gampang. Bisa jadi menurut saya itu nanti operasi hitungnya paling mudah dan paling cepat, tapi menurut kalian anak-anak itu yang sulit. Tetapi dalam aturan operasi hitungnya nanti tetap pasti yang akan kita gunakan tetap sama, hanya pada cara menghitungnya saja. Misal nih, kalau kita kena soal nomor 1, ini ada pecahan, ada desimal. Jika kita rubah jadi pecahan, maka soalnya jadi setengah ditambah 21/4 dikurangi 3/4. Maka ini jadinya kita samakan per 4 semua. 4 jadi 2/4 ditambah 21/4 dikurangi 3/4. Kalau menurut operasi hitungnya, maka kita tambah dulu. Jadi 23/4 dikurangi 3/4. Jadi hasilnya adalah 2. Ini jika kita menggunakan bilangan pecahan. Tapi kalau kita menggunakan desimal, maka soal ini jadi 0,5 ditambah 2,25 dikurangi, ini jadi 0,75. Maka yang kita selesaikan dulu yang ini kan, 0,5 ditambah 2,25 hasilnya adalah 2,75 dikurangi 0,75 sama dengan 2. Masih sama. Jadi caranya tetap sama, aturan yang kita gunakan tetap sama. Oh, kalau ada penjumlahan pengurangan, maka urut dari kiri ke kanan. Nah, itu tetap sama. Yang membedakan adalah kalau kamu kuasai pecahan, ya kerjakan aja pakai pecahan. Kalau kamu kuasainya desimal, ya kerjakan aja pakai desimal. Mana yang kamu anggap paling mudah. Pada kasus soal nomor 2, di situ ada persen, ada desimal, ada pecahan. Kita harus jawab pakai mana? Ya, kembali kepada kemampuan kita sendiri. Kebetulan kalau menurut saya soal nomor 2 ini akan lebih mudah jika kita kerjakan menggunakan desimal. Kenapa begitu? Kita coba cek. 0,75% itu kan desimalnya adalah 0,75. Kita tidak perlu banyak hitung yang ini. Dikurangi 0,25
ditambah 2,1/4 itu adalah 0,25. Nah, kenapa tadi saya bilang desimal paling mudah? Karena ini bentuknya kan mudah, bentuk hafalan saja. 1/4 itu 0,25, 75% itu 0,75, kita bisa langsung hitung. Nah, sekarang di sini ada operasi pengurangan, ada operasi penjumlahan. Yang mana yang harus kita dahulukan? Yaitu urut dari kiri ke kanan. Berarti 0,75 dikurangi 0,25 tinggal 0,5 ditambah 2,25. Sehingga hasilnya yaitu, kalau misal kesulitan, 2,25 ditambah 0,5. Penjumlahan pada bilangan desimal, baik penjumlahan atau pengurangan, kuncinya terletak pada ini, tanda koma ini harus lurus, sehingga 2,75. Maka jawabannya adalah 2,75. Loh, sangat mudah ya. Contoh berikutnya, yang terakhir. 6,8 dikurangi 25% ditambah 21/4 kurung tutup dikurangi 1,5. Sama, ini kita bisa mudah kalau kita pakai pecahan. Ya, saya pakai desimal, saya pakai desimal aja. Ini 6,8 dikurangi 25% itu adalah 0,25 ditambah 21/4 yaitu 2,25 dikurangi 1,5. Maka di sini jadi 6,8 dikurangi 0,25 ditambah 2,25. Jika kita kerjakan pakai cara ini, ketemunya adalah 2,5 dikurangi 1,5. Maka 6,5 dikurangi 2,5 jadinya yaitu 4,3. 4,3 masih dikurangi 1,5. Jadi yang ini kita dahulukan. Kalau tadi yang ini karena di dalam kurung, sekarang yang ini yang 6,8 dikurangi 2,25 karena dia salah level. Nah, sehingga hasilnya yaitu 4,5 dikurangi 4,3 dikurangi 1,5, jawabannya yaitu 28. Nah, mudah ya. Saya pikir sangat mudah untuk kita latihan. Soal berikutnya. Nah, kalau ada pembagian dan perkalian bagaimana? Sama seperti tadi, kamu pilih cara mana yang kamu benar-benar kuasai. Kalau perkalian pembagian, saya biasanya menggunakan bilangan pecahan karena itu lebih sederhana menurut saya. Sehingga di sini 45% bisa saya tulis 45/100 dibagi 0,25 itu 25/100 dikali 21/4 yaitu 2 kali 4 8 tambah 1 9 9/4. Ada pembagian, ada perkalian. Yang didahulukan yang mana? Urut dari kiri ke kanan, berarti harus pembagian dulu. Sehingga soal ini bisa kita rubah jadi 45/100 dikali 100/25 dikali 9/4. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bagi 100, yang ini bagi 100 habis, bagi 100 habis. Dibagi 5 masih 9, dibagi 5 masih 5. Enggak ada ya. 9 kali 9 hasilnya yaitu 81. 5 kali 4 hasilnya 20. Kalau kita rubah ke bentuk campuran, jadinya 41/20. Nah, mulai lumayan sulit. Karena di sini kesulitannya terletak pada menyederhanakannya. Kamu akan menemukan angka besar jika tidak menggunakan cara coret seperti ini. Pada soal nomor 5, kita punya 1/2 dikali 2, 25 berarti
225 per 100 ditulis gini boleh. Pembagian itu kan bisa kita rubah jadi perkalian 4 per 3. Nah, gini langsung juga boleh. Kalau seperti ini, maka cara ngitungnya gimana? Dibagi 4 masih 25, dibagi 4 masih 1. Dibagi 25 habis, masih 1, dibagi 25 itu masih berapa ini? 9. Nah, sehingga soal ini menjadi 1 kali 9, 9 kali 5, 45 dibagi 6. Kalau kita rubah menjadi pecahan campuran, hasilnya jadi 45 dibagi 6, 7, 3 per 6 atau 7, 1 per 2. Nah, lumayan. Ya, tetapi tetap urutan yang kita gunakan adalah urutan ini. Pada soal nomor 6, 2,8 dibagi 28% dikali 1/4 dibagi 0,5. Nah, khusus yang ini kira-kira berapa? Yang dihitung dulu yang mana? Yaitu yang perkalian dulu. Kalau sudah, maka hasilnya nanti yang depan dibagi yang belakang dulu, baru hasilnya ini dibagi yang paling belakang. Ini sebagai latihan untuk anak-anak. Contoh ketujuh. Dari sekian banyak contoh ini saya bahas 2 aja deh mungkin, 2 atau 3 ini. Yang satu silahkan dicoba sendiri. Misalnya di soal nomor 2 ada perkalian, ada pengurangan. Yang kita dahulukan harusnya adalah perkalian. Maka ini harus kita hitung dulu. Nah, ini berarti harus kita dulukan. Caranya gimana? 2 dikali 4, 3 per 8. 2 dikali 4 kali 8, 32 tambah 3, 35 per 8, yaitu 70 per 8. Berarti soal ini menjadi 70 per 8 dikurangi 5, 3 per 4. Nah, saya samakan jadi 8 atau 70 ini itu kan sama dengan 8, kemudian 64, berarti 6 per 8. Sementara yang ini jadi 5, 4-nya kita rubah jadi 8, 8, 6. Jadi hasilnya adalah 3. Loh, gampang sih. Nah, sekali lagi deh. Sekali lagi kita coba misalnya yang nomor nih 8. 1,25 1 per 4 dikurangi 0,5 dikali 1 per 4. 0,5 ini kita tulis 1 per 2 saja. Berarti ini menjadi 1 kali 4, 4 tambah 1, 5. 5 per 4 dikurangi 1 kali 1, 1, 2 kali 4, 8. Nah, ini kita samakan dulu penyebutnya. Jadi 10 per 8 dikurangi 1 per 8, hasilnya 9 per 8 atau sama dengan 1 per 8. Loh, mudah ya? Sangat mudah ya? Nah, untuk 2 ini bagaimana? Nah, silahkan dicoba untuk 2 ini dengan cara yang sama seperti nomor 1, 2, 3 tadi, yang digabung dengan nomor 4, 5, 6. Saya rasa cukup untuk video kita kali ini. Itu saja dulu. Jangan lupa untuk di like video ini dan subscribe ke channel Algebra88. Jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk dibagikan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.